Hai drama lovers, gimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan drama Pachinko episode 6. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya. Kalau sudah, kita langsung bahas ke alur ceritanya yuk. Cerita berlanjut dengan kemarahan Yeon-sap terhadap istrinya. Ia merasa direndahkan oleh Kyung-hee dan Sunja karena telah melunasi hutangnya. Yeon-sap merasa tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. 무슨 그런 말을 해요? Sunja mencoba membela Kyung-hee dengan mengatakan bahwa itu adalah idenya. Isak menyalahkan Sunja karena sejak kedatangan Sunja menimbulkan permasalahan baru di kehidupan mereka. Bahkan anak yang dikandung Sunja bukanlah darah daging adiknya. 전에 이런 일 없었어요. 시기가 오래 지났어요. Yeon-sap meragukan bagaimana Sunja bisa memiliki arloji yang mahal. 하숙 치는 과부가 그런 시계를 갖고 여기 도저히 숨 막혀서 못 있겠어. Kyung-hee mencoba untuk meminta maaf, namun Yeon-sap sudah kecewa dan memilih pergi dari rumah. Di waktu yang berbeda, terlihat Salman saat masih muda. Dan Hana adalah seorang gadis yang pemberani dan berjiwa bebas. Saat itu, Hana dengan berani mendatangi Salman yang sedang bersama teman-teman sekolahnya. Ia cemburu dengan teman-temannya Salman. Kemudian, Hana mengajak Salman pergi meninggalkan teman-temannya ke toko makanan, padahal mereka tidak membawa uang. 관에 못 돼. 가와인이었다라 사왔더라 까냐. Salman terlihat sangat menyukai Hana, bahkan setiap hal yang dilakukan Hana membuat hati Salman selalu berdebar kencang. Hana meminta Salman untuk mencuri permen sebagai bukti perasaan padanya. Salman tidak kuasa menolak hal tersebut dan ia pun menuruti perintah Hana untuk membuktikannya. Namun hal tersebut membuat Salman dalam masalah ketika pemilik toko tersebut mengetahui pencurian itu. Kemudian Salman pun dibawa ke kantor polisi. Terlihat ayah Salman sedang berusaha untuk membebaskan anaknya. Awalnya polisi tidak mau membiarkan masalah tersebut, namun entah karena ayah Salman atau ibunya Hana meminta bantuan pimpinan polisi, akhirnya Salman bisa langsung dibebaskan. すべきもんは権力者の友達やな。あなたの命令があったんです。信じる。 Kejadian ini akhirnya membuat ayah Salman memutuskan untuk mengirim Salman pergi ke Amerika, namun Salman menolak karena ia tidak mau meninggalkan Hana, tetapi keputusan ayah Salman sudah bulat. Ayah Salman tidak ingin Salman menjadi anak yang tidak baik karena ia besar di tempat yang salah. そばに置いときたくてな。行きたない。俺の家ここやもん。もっと大変なことになっとったかもしれへんねんぞ。 걱정이에요. 우리 장남인데 죄송해요. 마음이 급해서. Di waktu yang berbeda, terlihat seorang ibu meminta bantuan Isak untuk menasihati putranya. Ia khawatir karena putranya tidak mau menuruti perkataannya dan meminta Isak agar anaknya tidak berbuat semaunya. 많이 알면 다친다나. 제가 꼭 한번 만나볼게요. 어머니가 이번엔 전도사님까지 보냈네요. Ibu tersebut tidak mau nasib anaknya sama seperti suaminya yang sudah tiada. Isak kemudian bertemu dengan seorang pemuda di lahan tambang dan Isak mengobrol untuk mencari tahu permasalahan yang dialami pemuda tersebut. Selama ini ia menganggap pihak Jepang sangat arogan terhadap imigran Korea. Rupanya pemuda tersebut mulai lelah dengan perlakuan itu. Ia pun memutuskan untuk memberikan pemberontakan kepada aparat Jepang karena ia tidak mau terus-menerus seperti ini. Namun Isak mencoba melarang pemuda tersebut karena Isak khawatir akan berakhir dengan banyaknya penangkapan oleh aparat Jepang. Isak meminta pemuda tersebut untuk kembali ke rumah dan menemui ibunya yang sangat khawatir terhadap putranya. 아직도 저놈들의 법을 따라줬어요.
말 조심해요. 이젠 그 법을 때려 부셔야 합니다. 그보다 별거 아닌 말로도 잡혀가는 세상이에요. Ishak kemudian kembali ke rumah. Ia melihat Sunja sedang kesakitan karena akan segera melahirkan. Lalu Sunja meminta Ishak untuk mencari dokter karena Kyung-hye tidak bisa membantu. Ia sangat khawatir dengan keadaan Yeon-sap dan Ishak pun berpamitan untuk mencari kakaknya. 제가 해결할게요. あっては手の施しようがかなり時間が経っておりますので。 Di waktu yang berbeda, terlihat ayah Salman dan ibu Hana sedang menemui dokter yang merawat Hana. Rupanya Hana terkena penyakit AIDS dan harapan hidup Hana sudah tidak lama lagi. Pihak rumah sakit sebenarnya keberatan untuk merawat Hana, namun karena ada seorang dokter yang sukarela merawat Hana, akhirnya rumah sakit tersebut mengizinkan Hana dirawat di kamar terpisah. Ibu Hana sangat bersyukur akan hal tersebut. 患者は別の病棟に移しましょう。やります。可能だと思います。 어머니, 花、危険だ。花、アメリカに行った方がいいで。 Salman mencoba membujuk Hana untuk pergi berobat ke Amerika karena ia memiliki kenalan di sana dan yakin bisa mengobati penyakit yang dialami oleh Hana. の方が研究進んでる。大学の友達にさ。 Namun Hana menolaknya karena ia sudah pasrah dengan penyakitnya. アメリカには行かへんよ。しゃあないわ。死ぬねんよ。 Hana memberitahu Salman bahwa penyakitnya ditularkan oleh pria Jepang yang kaya raya. Salman sedikit risih mendengar cerita tersebut. Hana mengatakan bahwa orang-orang Jepang yang hidupnya berkecukupan sampai saat ini masih meremehkan orang-orang Korea. チャンスがあると思わせるためにちょっとだけ騙されたらあかん。あんたなんぼ高い服着ても。 Salman mulai memikirkan soal perkataan Hana. Kemudian ia pergi ke kantornya untuk mengemasi barang-barangnya. Salman mulai risih dengan tatapan rekan-rekan kerjanya, kemudian ia menyadari perkataan Hana ada benarnya. Seorang pria menghampiri Salman dan ia tahu tentang kegagalan yang dibuat oleh Salman. Pria tersebut menawarkan idenya untuk membuka bisnis pachinko di negara lain, namun Salman masih ragu dengan ide tersebut. Kemudian terlihat ibu Hana sedang merawat Hana dengan kasih sayang dan kesedihan. Ia merasa bersalah dengan kondisi Hana yang seperti ini. Kemudian Sunja datang untuk berkunjung. Ia menggantikan ibu Hana untuk merawatnya. Hana terkejut dengan datangnya Nenek Salman dan ia pun melampiaskan emosinya. Hana masih kecewa dan sangat sedih karena dahulu Nenek Salman mengusirnya. Hana merasa bahwa dirinya membawa hal buruk pada Salman. Namun ternyata Hana selama ini salah paham. Nenek Salman menganggap dirinya bisa membawa hal buruk pada cucunya sendiri. Karena Nenek Salman masih menyalahkan dirinya sendiri atas kematian anaknya yang pertama. Kemudian saat Nenek Salman memakan bekal yang ia bawa, Salman kemudian datang dan menyalahkan neneknya atas pemecatan dirinya. Nenek Salman kemudian menasihati bahwa hidup itu adalah pilihan. Ia pun bercerita tentang pilihan hidupnya untuk memulai kehidupan baru dengan kakek Solomon daripada hidup mewah dengan pria yang salah. 너가 알베한테 15kg 전일이다. 시상 다 준다하는 거. 내가 싫다는 거야. 장가
Kemudian terlihat Hana yang mulai tersentuh atas kebaikan ibu dan nenek Salman yang telah merawatnya. 餃子あるからな。お腹空いてた。気づかんかった。 남자는 유서 깊은 가문이라고 양반이야. 지금 선자 씨 애 낳고 있어. Di waktu yang berbeda, Ishak kemudian menemui Yonsep yang sedang berada di kedai. Yonsep melampiaskan kekesalannya karena merasa tidak dihormati. Yonsep mengenang keluarganya dulu yang berkecukupan dan menjadi bangsawan. Yonsep menyuruh Ishak untuk pergi menemani Sunja yang berada di rumah, namun Ishak berkata bahwa Sunja lah yang meminta Ishak untuk mencari Yonsep. Ishak mengatakan bahwa kehidupan bangsawannya dulu sudah tidak penting untuk sekarang. Yang terpenting adalah semua imigran Korea tidak saling bertengkar satu sama lain. Lalu beberapa saat kemudian tentara Jepang datang untuk memeriksa beberapa warga Korean di kedai tersebut. カバンを確認、カバンだぜ。中を確認する。 Yonsep melarang Ishak untuk membantu seseorang yang mendapatkan perlakuan buruk dari salah satu tentara Jepang. 아까 술집에서 손 놓고 있던 거 생각하면 당연히 혼자서 세상 집 가지고 살아? Kemudian saat Ishak dan Yonsep pulang, mereka berdebat karena Ishak tersinggung dengan perkataan Yonsep terhadap Sunja. Ishak mengatakan bahwa Sunja adalah penyelamat hidupnya, sehingga tidak seharusnya Yonsep memiliki pikiran buruk terhadap Sunja. 또 그런 식으로 선자 씨 얘기하면 나 안 참아. 이 문제가 아니라 평생 생각이 Ishak berjanji akan membahagiakan Sunja dan anaknya. 다 선자 씨 덕분이야. 그래서 여기 지금 형이랑 같이 있는 거 세량껏 살았으면 좋겠어. Karena kelak anaknya akan mendapatkan kesempatan yang baik dan itu harus ia wujudkan. Di sisi lain, terlihat Sunja sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan putra pertamanya dengan bantuan Kyung-hee dan tetangganya. Akhirnya bayi laki-laki itu pun telah lahir. Ishak dan Yonsep sangat terharu melihat bayi tersebut dan ia pun sangat bahagia melihat bayi laki-lakinya. Sunja meminta Yonsep untuk memberi nama buah hatinya, namun Yonsep merasa tidak pantas untuk melakukan hal tersebut. Ishak dan Sunja meminta hal tersebut karena mereka sangat menghargai Yonsep sebagai kepala rumah tangga. 자격이 있다고. 이건 자격이 아니라 의무야. 형 이 집 가장이잖아. 놓아라고 하자. Kemudian, Yonsep memberi nama anak laki-laki tersebut dengan nama Noah. Nama itu memiliki makna dan harapan yang baik. Sunja dan Ishak sangat menyayangi putra mereka. Ishak sekarang memilih untuk berpakaian sederhana dan setelan jas karena ia merasa Tuhan dan lingkungannya tidak membutuhkan penampilan seperti itu. 양복이 사역해 주는 것도 아니잖아요. 이게 더 편해요. 聞いてるのか Kemudian di tempat berbeda, terlihat Ko Han-soo mengatakan tentang perselingkuhannya dengan Sunja kepada istrinya. Namun istri Ko Han-soo tidak peduli dengan hal tersebut. Istrinya terlihat sangat tidak menyukai Ko Han-soo sejak pertama kali mereka menikah dan sudah dikaruniai 3 orang putri. Justru ia merasa kasihan kepada anak yang dikandung oleh Sunja. Itulah sedikit alur cerita Pachinko episode 6. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Annyeonghaseyo.
Itulah sedikit alur cerita drama Pachinko episode ke-6. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Annyeonghaseyo.